Ada sebuah kenyataan yang sulit diterima. Tidak semua orang yang bekerja keras akan menjadi kaya, tetapi hampir semua orang yang menjadi kaya memiliki satu kesamaan. Mereka tidak membiarkan kebiasaan buruk mengendalikan hidup mereka, karena pada akhirnya kehidupan tidak dibentuk oleh keputusan besar yang terjadi sekali seumur hidup. Kehidupan dibentuk oleh keputusan kecil yang kamu ulang setiap hari, dan itulah kabar buruknya. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang membangun masa depan yang mereka tidak inginkan. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, tahun demi tahun, mereka bangun pagi, bekerja, pulang, tidur, lalu mengulang semuanya lagi. Mereka berharap hidup akan berubah, tetapi mereka mempertahankan kebiasaan yang sama. Mereka berharap keadaan membaik, tetapi mereka tidak mengubah cara berpikir. Mereka berharap penghasilan meningkat, tetapi mereka tidak mengubah tindakan. Marcus Aurelius memahami sesuatu yang sangat penting. Nasib seseorang seringkali tidak ditentukan oleh apa yang terjadi padanya, tetapi oleh bagaimana ia merespons apa yang terjadi padanya. Dan respons itu, pada akhirnya berubah menjadi kebiasaan. Dalam video ini, kita akan membahas 7 kebiasaan yang membuat banyak orang tetap terjebak dalam kesulitan finansial. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka malas, bukan karena mereka tidak memiliki peluang, tetapi karena mereka tidak menyadari bahwa musuh terbesar mereka seringkali adalah diri mereka sendiri. Jika kamu percaya bahwa masa depan dibangun oleh kebiasaan yang kamu pilih hari ini, tekan tombol like. Dan jika kamu ingin membangun kemakmuran dengan kebijaksanaan, bukan sekadar keberuntungan, subscribe channel Filsafat Finansial. Lalu tulis di komentar, saya membangun masa depan saya mulai hari ini. Karena setiap kehidupan besar selalu dimulai dari satu keputusan kecil. Dan ketika kamu berinteraksi dengan video ini, kamu membantu menjangkau lebih banyak orang yang mungkin sedang mencari arah dalam hidupnya. Sekarang mari kita mulai bab 1, selalu menunda keputusan penting. Ada 2 kata yang telah menghancurkan lebih banyak impian daripada kegagalan. Nanti saja, kedengarannya tidak berbahaya, bahkan terasa masuk akal. Masih ada waktu, masih bisa besok, masih bisa bulan depan, masih bisa tahun depan. Masalahnya, hidup tidak berjalan seperti itu. Bayangkan seseorang berusia 25 tahun. Ia ingin mulai menabung, tetapi ia berkata, nanti kalau gaji saya lebih besar. 5 tahun berlalu. Gajinya memang naik, tetapi tabungannya tetap tidak ada. Lalu ia berkata lagi, nanti kalau kondisi lebih stabil. Kemudian menikah, punya anak, punya cicilan, dan kembali berkata, nanti saja, tanpa sadar 10 tahun berlalu. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia terus menunda. Inilah jebakan terbesar manusia. Kita menganggap waktu selalu tersedia, padahal waktu diam-diam terus berjalan. Marcus Aurelius pernah mengingatkan dirinya sendiri bahwa manusia hidup seolah-olah akan hidup selamanya. Padahal setiap hari yang berlalu adalah bagian dari hidup yang tidak akan pernah kembali. Kebanyakan orang tidak miskin karena kurang peluang. Mereka miskin karena terlalu lama menunggu. Menunggu kondisi sempurna. Menunggu keberanian muncul. Menunggu motivasi datang. Padahal kondisi sempurna tidak pernah ada. Keberanian muncul setelah bertindak. Dan motivasi seringkali datang setelah kita memulai. Bukan sebelumnya. Hidup untuk terlihat kaya. Mari jujur. Banyak keputusan finansial yang tidak dibuat karena kebutuhan, tetapi karena gengsi. Seseorang membeli ponsel baru, bukan karena ponselnya rusak, tetapi karena teman-temannya menggunakan model terbaru. Seseorang membeli kendaraan yang lebih mahal, bukan karena membutuhkannya, tetapi karena ingin terlihat berhasil. Seseorang rela berutang, bukan untuk membangun masa depan, tetapi untuk mempertahankan citra. Dan inilah salah satu jebakan paling mahal dalam kehidupan modern. Terlalu banyak orang membeli hal yang tidak mereka butuhkan, untuk mengesankan orang yang bahkan tidak memikirkan mereka. Media sosial memperparah keadaan. Kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Liburan mereka, mobil mereka, rumah mereka, kesuksesan mereka. Tetapi kita tidak melihat utang mereka, kecemasan mereka, tekanan mereka, pengorbanan mereka. Kita hanya melihat hasil akhirnya, lalu mulai membandingkan. Stoikisme mengajarkan bahwa harga diri tidak boleh bergantung pada penilaian orang lain. Karena jika hidupmu bergantung pada pengakuan orang lain, kamu akan menjadi budak mereka. Orang yang benar-benar kaya membeli aset. Orang yang ingin terlihat kaya membeli simbol.
Dan seringkali perbedaan antara keduanya baru terlihat setelah bertahun-tahun. Tidak mampu menahan kesenangan sesaat. Bayangkan kamu sedang berjalan di pusat perbelanjaan. Awalnya kamu hanya ingin melihat-lihat, lalu kamu melihat tulisan besar, diskon 70%. Tiba-tiba muncul dorongan untuk membeli. Padahal sebelumnya kamu bahkan tidak memikirkan barang itu. Inilah cara banyak keputusan finansial terjadi. Bukan karena kebutuhan, tetapi karena dorongan sesaat. Masalahnya bukan pada barangnya. Masalahnya adalah kebiasaan mengikuti setiap keinginan yang muncul. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia yang kuat bukanlah manusia yang mampu mengendalikan orang lain. Manusia yang kuat adalah manusia yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Karena keinginan tidak pernah memiliki batas. Hari ini ingin satu hal, besok ingin hal lain, lusa muncul lagi keinginan baru. Jika setiap keinginan harus dipenuhi, maka berapapun penghasilanmu tidak akan pernah cukup. Kebebasan finansial tidak dimulai ketika penghasilanmu besar. Kebebasan finansial dimulai ketika kamu mampu berkata, tidak, pada sesuatu yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Mengabaikan nilai waktu. Jika saya bertanya, apa aset paling berharga yang kamu miliki? Kebanyakan orang mungkin akan menjawab uang. Padahal uang bisa dicari kembali. Waktu tidak. Setiap hari kita diberikan 24 jam yang sama. Baik orang kaya maupun orang miskin. Perbedaannya terletak pada bagaimana mereka menggunakannya. Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam untuk hal yang tidak memberikan nilai apapun. Scrolling tanpa tujuan. Menonton hal yang tidak menambah pengetahuan. Membahas kehidupan orang lain. Mengeluh. Menunda. Lalu bertanya kenapa hidup mereka tidak berubah. Padahal jawabannya tersembunyi dalam cara mereka menghabiskan waktu. Bayangkan jika kamu menginvestasikan 1 jam setiap hari untuk belajar keterampilan baru. 1 jam saja. Dalam 1 tahun hasilnya bisa sangat berbeda. Masalahnya, manfaat dari penggunaan waktu yang baik tidak terlihat hari ini. Ia baru terlihat setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dan karena manusia menyukai hasil cepat, banyak yang memilih kesenangan sesaat daripada pertumbuhan jangka panjang. Terlalu sering membandingkan diri. Ada perlombaan yang tidak pernah bisa dimenangkan. Perlombaan itu adalah membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Karena selalu akan ada seseorang yang lebih kaya, lebih sukses, lebih tampan, lebih terkenal, lebih beruntung. Jika ukuran kebahagiaanmu adalah posisi dibanding orang lain, maka kamu akan menghabiskan hidup dalam ketidakpuasan. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa seseorang akan memiliki lebih banyak kedamaian ketika ia berhenti mengurusi kehidupan orang lain dan mulai memperbaiki kehidupannya sendiri. Kalimat ini sangat relevan hari ini. Media sosial membuat kita melihat ribuan kehidupan setiap minggu, dan tanpa sadar kita mulai merasa tertinggal. Padahal kita sedang membandingkan kehidupan nyata kita dengan cuplikan terbaik kehidupan orang lain. Itu bukan perbandingan yang adil. Fokuslah pada pertumbuhanmu sendiri. Karena tujuan hidup bukan menjadi lebih baik dari orang lain. Tujuannya adalah menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Tidak mau bertanggung jawab. Ini mungkin kebiasaan paling berbahaya dari semuanya. Karena selama seseorang terus menyalahkan keadaan, ia tidak akan pernah berubah. Mudah menyalahkan ekonomi, mudah menyalahkan pemerintah, mudah menyalahkan keluarga, mudah menyalahkan masa lalu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah semua itu membuat hidupmu lebih baik? Biasanya tidak. Stoikisme mengajarkan konsep yang sangat sederhana. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Lepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan keadaan ekonomi, tetapi kamu bisa mengendalikan keterampilanmu. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan masa lalu, tetapi kamu bisa mengendalikan keputusan hari ini. Disinilah kekuatan sejati berada. Saat seseorang mulai bertanggung jawab, ia mulai memiliki kendali. Dan ketika seseorang memiliki kendali, ia mulai memiliki peluang untuk mengubah hidupnya. Bab 7. Berpikir jangka pendek. Bayangkan seorang petani menanam benih hari ini. Lalu besok ia menggali tanah untuk memeriksa apakah benih itu tumbuh. Hari berikutnya ia menggali lagi. Seminggu kemudian ia menyerah. Apa yang terjadi? Benih itu tidak pernah memiliki kesempatan untuk tumbuh. Inilah yang dilakukan banyak orang terhadap masa depan mereka. Mereka ingin hasil cepat, mereka ingin kaya cepat, mereka ingin sukses cepat. Padahal hampir semua hal yang bernilai membutuhkan waktu. Pohon besar membutuhkan waktu. Bisnis besar membutuhkan waktu.
Keterampilan besar membutuhkan waktu. Kekayaan besar membutuhkan waktu. Tetapi dunia modern membuat kita tidak sabar. Kita melihat cerita sukses, tetapi tidak melihat puluhan tahun kerja keras di belakangnya. Kita melihat hasil, tetapi tidak melihat proses. Marcus Aurelius memahami bahwa alam bekerja dengan sabar. Tidak ada pohon yang marah karena belum tumbuh tinggi. Tidak ada sungai yang panik karena belum sampai ke laut. Segalanya berkembang sesuai waktunya. Dan manusia pun demikian. Mereka yang mampu berpikir jangka panjang seringkali terlihat lambat di awal, tetapi sangat kuat di akhir. Setelah melihat 7 kebiasaan ini, mungkin kamu mulai menyadari sesuatu. Masalah terbesar manusia seringkali bukan kekurangan uang. Masalah terbesar manusia adalah kebiasaan yang membuat uang sulit bertahan. Masalah terbesar manusia adalah cara berpikir yang membuat masa depan sulit berkembang. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk mengejar kekayaan dengan rakus. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang lebih penting, membangun karakter. Karena karakter yang kuat hampir selalu menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Disiplin, kesabaran, tanggung jawab, pengendalian diri. Semua itu bukan hanya membuat seseorang lebih bijaksana, tetapi juga membuatnya lebih siap membangun kemakmuran. Dan mungkin pada akhirnya, perjalanan menuju kekayaan bukanlah tentang mengubah jumlah uang yang kamu miliki, melainkan mengubah siapa dirimu ketika berhadapan dengan uang. Jika video ini memberimu sudut pandang baru tentang uang dan kehidupan, bantu channel Filsafat Finansial dengan menekan tombol like dan subscribe. Dan tulis di komentar, saya membangun masa depan saya mulai hari ini. Karena setiap interaksi yang kamu berikan, membantu video ini menjangkau lebih banyak orang yang mungkin sedang menghadapi perjuangan yang sama. Semakin banyak orang yang belajar membangun kemakmuran dengan kebijaksanaan, semakin besar manfaat yang bisa kita sebarkan bersama. Terus bertumbuh, terus belajar, terus membangun kemakmuran yang bermakna. Karena di Filsafat Finansial, kita tidak hanya belajar mencari uang, kita belajar memahami makna di baliknya.